Warga Indonesia yang saya cintai, saya tidak seperti yang kalian kira. Kalau Clara sih memang AI, tapi yang kamu lihat di video ini juga bukan Clara yang asli. Karena ini sebenarnya cuma video gua yang diedit pakai AI dengan teknologi deepfake video. Bayangin ada orang yang mukanya sama persis kayak lo, suaranya juga sama persis, cara ngomongnya pun sama, tapi itu bukan lo sama sekali. Dan parahnya, orang itu ngirim video ke keluarga lo, minta uang, minta tolong, bahkan sampai ngancem atau ngelakuin hal-hal yang bisa ngancurin hidup lo. Dan itulah kejahatan yang paling ditakutkan di 2025 ini, yang bernama deepfake. Dan sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan narapidana yang sudah 3 kali keluar masuk dari balik jeruji besi itu. Dan hari ini gue bakal bongkar kenyataan gelap tentang deepfake crime, kejahatan baru yang lebih pintar, lebih cepat, dan bisa menyeret siapa saja menjadi korbannya. So, silakan lo simak sampai habis. Oke, deepfake itu adalah teknologi yang bisa bikin wajah seseorang, suara seseorang, ekspresi seseorang dipindahkan ke video lain. Dulu itu cuma bisa dibuat sama hacker kelas tinggi, tapi sekarang tinggal download aplikasi ataupun website terlarang, upload foto, pilih suara, dan boom, jadi. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, di tahun 2025 ini deepfake udah bisa dibuat cuman dengan 3 detik aja, dengan masukan suara yang kita mau dan 1 foto profil. Dan kebanyakan orang ngasih semua itu gratis di media sosial. Akhirnya ya nggak tahu menjadi tahu. Dan artinya apa? Kejahatan kini bukan masalah siapa lo, tapi data apa yang pernah lo upload. Dan semua orang pasti punya data. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, gue mau kalian tahu satu hal. Pelaku cuman butuh 1 foto Instagram lo, suara dari video lo ataupun di TikTok, dan mereka bisa bikin deepfake lo lagi minta tolong ke keluarga lo. Bu, tolong kirimin duit 5 juta ya, ini darurat. Mama, tolong transfer uang ya mama, karena aku kecelakaan. Kalau tidak mungkin nanti aku bisa cacat mama. Aku di rumah sakit saat ini. Nah, dan pikir itu adalah telepon dari satu gadis kepada orang tuanya. Padahal itu adalah Mr. Bird yang saat ini dengan aplikasi khusus yang baru 4 hari lalu dikeluarkan khusus untuk menipu. Dengan 100% kalian tidak bisa bedakan lagi. Dan otomatis keluarga lo akan panik, karena itu ketahuan lo sendiri dari mimik muka, suara, dan juga wajah. Akhirnya transfer terjadi. Dan parahnya lagi, inilah yang paling jahat. Pelaku ambil foto lo, tempel ke badan orang lain, dan jadilah video porno palsu. Terus mereka bilang, transfer 3 juta sekarang atau video ini gue sebar. Dan banyak korban akhirnya ketakutan, padahal jelas itu fake. Karena mata manusia masih kalah sama kecerdasan buatan ataupun mesin. Tapi buat lo semua yang nonton video ini, lo gak usah khawatir. Sekarang
gimana cara lo nolak untuk jadi korban? Ini gue kasih 7 jurus yang jarang dibahas orang. Yang pertama, jangan angkat video call dari nomor asing. Video call deepfake sekarang itu real time. Jangan pernah angkat kecuali lo kenal nomornya. Dan yang kedua, passwordin semua foto dan video pribadi lo. Jangan taruh sembarangan di album pribadi tanpa lock. Karena sekali handphone lo hilang, kelar semuanya. Dan yang ketiga, stop untuk upload suara panjang-panjangan di Instagram, TikTok, ataupun sosial media lo. Pelaku cuman butuh 3 detik asal lo tahu. Dan yang keempat, gunakanlah kode keluarga. Satu kata sandi yang cuman keluarga lo yang tahu untuk verifikasi orang itu beneran lo dan buat keamanan keluarga lo. Dan yang kelima, jangan kirim foto close up ke orang asing. Foto HD bahan utama untuk deepfake. Dan yang keenam, kalau lo dapet ancaman video, jangan panik. Ingat, jangan panik. 99% kasus deepfake bukan video asli. Dan yang terakhir, simpan bukti dan lapor. Sekarang ada unit cyber yang memang khusus menangani masalah deepfake ini. Dan akhirnya gue jadi teringat satu hal. Waktu gue masih di lapas Cipinang sana, gue pernah ngobrol sama orang yang spesialisasi manipulasi digital seperti ini. Dan gue inget banget dia pernah ngomong gini ke gue. Dunia ini bang, bukan lagi soal siapa yang jahat, tapi siapa yang bisa manipulasi realitas sebenarnya. Dan kalimat itu kebayang terus sampai hari ini di kepala gua. Dan sekarang prediksi itu kejadian. Ketakutan gue menjadi kejadian. Banyak orang jahat bukan karena berani, tapi karena teknologi bikin mereka ngerasa gak bisa dilacak. Dan maka dari itulah gue bikin video konten ini. Karena korban itu biasanya orang baik, dan pelaku gak peduli lo hancur ataupun enggak. Dan inti dari video ini gue mau kalian semua sadar dan tahu satu hal. Kejahatan deepfake itu unik. Bukan pelaku yang nyari korban, tapi justru korbanlah yang ngasih bahan untuk ke pelaku itu sendiri. Dan pelaku cuma manfaatin 3 hal: ketakutan, kepanikan, dan rasa malu. Itulah psikologi dasar manusia untuk dilakukan pemerasan. Korban panik, nggak mikir, bayar. Otomatis pelaku makin percaya diri, ngulangin lagi ke korban yang lainnya. Dan masyarakat perlu tahu, satu-satunya cara menang melawan deepfake adalah informasi dan jangan panik. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena gue pernah hidup sebagai pelaku. Dan satu hal yang selalu gue lihat, korban paling mudah adalah korban yang terlalu percaya sama apa yang mereka lihat. Tapi di tahun 2025 ini, apa yang lo lihat, apa yang lo dengar, belum tentu kenyataan sebenarnya. Karena kita udah masuk di era dimana wajah lo, suara lo, bahkan identitas lo bisa dipakai buat ngerusak hidup lo sendiri. Tapi selama lo punya pengetahuan, punya kewaspadaan, gue garanti lo akan aman. Dan kalau video ini ngebantu lo, tolong banget bantu share. Biar makin banyak orang yang sadar dan gak jatuh dari korban. Dan tulis di kolom komentar modus apa
apa yang mau gue bongkar selanjutnya. So, lo bisa bantu subscribe juga, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang dapat wawasan dunia kriminal dan gak mudah jadi korban karena kebodohannya. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai ketemu di video kejahatan lainnya guys. See you, bye-bye.